Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, puji beserta rasa syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat alaihi salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan umumnya kepada kita selaku umat penerus agamanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum YAPI, Bapak Kundrat. Yang saya hormati juga Bapak Saleh Mursid selaku Ketua IKA YAPI periode 2012 sampai 2021. Yang saya hormati juga Bapak Herman Kadir, Ketua IKA YAPI 2021 sampai 2024 beserta jajarannya. Dan yang saya hormati juga pemateri pada pagi hari ini, Bapak Ustadz Sayuti, dan tak lupa kepada para alumni semuanya. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tanjung Gunardi. Saya dari warga asrama mahasiswa Islam Sunan Giri. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Saya di sini sebagai Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara dari pagi hingga siang hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars YAPI. Kemudian selanjutnya yaitu prosesi pelantikan, dan selanjutnya itu sambutan Ketua YAPI dan juga sambutan Ketua IKA YAPI. Selanjutnya yaitu hikmah maulid oleh Ustadz Ahmad Sayuti, dan terakhir doa dan penutup. Marilah kita beranjak kepada acara yang paling pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Dede Lekman. Beliau merupakan mahasiswa dari UIC, kemudian warga dari asrama mahasiswa Islam Sunan Giri. Kepada Saudara Dede Lekman saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim. Ya, terima kasih kepada saudara Dede Lekman yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi ladang pahala untuk pembaca dan kita selaku pendengarnya. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dengan Marsiapi. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Indonesia tetap jaya. Bangsa bela negara, itulah tujuan hidup kita. Yayasan Asrama Pelajar Islam membangun sumber daya insani, merdeka berjuang menahan diri, jadikan generasi Islami. Ayo adu pantang menyerah, raih dan kejarlah cita-cita. Bergeraklah maju bersama demi Indonesia seutuhnya. Yayasan Asrama Pelajar Islam turut membangun insan berdaulat, jadikan cermin kawan yang beriman, harapan bagi nusa dan bangsa. Juang terus berjuang demi Indonesia tetap jaya. Bangsa bela negara, itulah tujuan hidup kita. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu prosesi pelantikan. Yang pertama yaitu pembacaan SK sekaligus tanda tangan dari pengurus oleh Ketua Presidium. Kepada Bapak Herman Kadir dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan surat keputusannya ya. Surat keputusan nomor 001-10-KYP-5/2021 tentang susunan pengurus KYP masa khidmat 2021-2024 dengan mengharapkan bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pengurus KYP telah menimbang 1. Bahwa sehubungan dengan telah terselenggaranya Mubes IKYP dan berakhirnya kepengurusan KYP masa khidmat 2018-2021, maka perlu ditetapkan pengurus KYP masa khidmat 2021-2024. 2. Bahwa penetapan tersebut perlu dituangkan dalam suatu surat keputusan pengurus IKYP, mengingat memperhatikan hasil Mubes IKYP 12 September 2001 di Gedung Yapi Center memutuskan menetapkan 1. Susunan kepengurusan IKYP masa khidmat 2018-2021 sebagaimana terlampir. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2021 jam 10. Pengurus IKYP Herman Kadir, Ketua Presidium; M. Nurdin Arsad, anggota; Jurhum Lantong, anggota; Ali Ahmudi, anggota; Zainul Hadi Pramujo, anggota. Tampilannya susunan pengurus IKYP masa khidmat 2021-2024. Dewan Penasehat pertama Samsul El-Yamin, yang kedua Salih Mursid, yang ketiga Wawan Mulyawan,
Yang keempat, Irham Zaini. Yang kelima, Suparta Shah. Yang keenam, Jul Khaybar. Presidium, Ketua Herman Kadir. Anggota Nurdin Arsyad, Jurhum Lantong, Ali Ahmudi, Zainul Hadi Pramujo. Ketua 1, Nasjudi Roshidi. Ketua 2, Samsi Setiadi. Ketua 3, Rohmani Al-Qudsi. Ketua 4, Pait Ponandang. Ketua 5, Muhammad Sidik Sabri. Ketua 6, Suhabid Musdin. Ketua 7, Dudung Badun. Sekretaris Umum, Najib Yusuf. Sekretaris 1, Jainuddin Nasution. Sekretaris 2, Ruki Fati. Sekretaris 3, Ahmad Hambali. Sekretaris 4, Al-Amin. Sekretaris 5, Tegar Andi Fahri. Sekretaris 6, Tijar Azhari. Sekretaris 7, An Yusuf Pianto. Bendara Umum, Darmojo. Bendara 1, Nurul Iman. Bendara 2, Amir Yahya. Biro Pendidikan dan Dakwah. Ketua Biro, Ahmad Sayuti. Anggota 1, Ajat Darojat. Anggota 2, Gatot Sukoco. Anggota 3, Andi Suyoto. Anggota 4, Juwarto. 2, Biro Kaderisasi dan Pembinaan. Ketua Biro, Ahmad Ainuddin.
Demikianlah surat keputusan yang saya bacakan. Berikut saya serahkan pada panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Herman Kadir bersama jajarannya yang telah membacakan SK sekaligus penandatanganan. Selanjutnya yaitu serah terima antara Bapak Saleh Mursid dengan Presidium. Kepada Bapak Saleh Mursid beserta Presidium dipersilakan. Potong-potong. Ya, beri aplaus terlebih dahulu. Semoga Presidium bisa lebih amanah dari sebelumnya. Amin ya Allah. Ya, mungkin acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum YAPI kepada Bapak Kunrat, dipersilakan. Waktu saya dilantik itu ada yang baca pantun ya. Dari jauh dari rumah saya siapin juga pantun kalau mana di pantunnya? Bentar. Nah, ini dia. Dari Jambi ke Bangkahulu. Dari Palembang ke Hotel Homan. Orang Jambi jadi penghulu. Kita ucapkan selamat pada Bang Herman. Makan sate pakai acar. Acarnya acar kemarin. Ada juga orang Makassar. Itu dia Pak Daeng Nurdin. Dari Bengkulu balik ke Jambi. Sampai di Jambi naik motor. Ada juga nama Bang Ali. Moga sukses jadi dokter. Dari Istanbul ke negeri Rum. Makan sayur ditambah lontong. Jangan lupa ada Bang Jurhum. Lengkapnya Bang Jurhum Lantong. Bikin meja harus didempul. Kayunya si kayu jati. Ingat-ingat sama Mas Zeno yang pandai di bidang seni. Demikianlah pantun untuk sekalian antum. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Saya ingin ucapkan selamat sekali lagi kepada tim Presidium IKYAPI untuk 2021-2024. Selamat dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Saleh yang telah mengelola, telah memimpin, telah menjadi nahkoda dari IKYAPI selama beberapa tahun terakhir. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal jariah beliau dan pahalanya akan terus mengalir di dunia dan juga di hari setelah kita meninggalkan alam yang fana ini. Insya Allah. Saya nama ketua, saya atas nama pengurus YAPI. Pengurus YAPI itu terdiri dari 3, pembina, pengawas, dan pengurus. Jadi saya bawah nih, BPH. Tapi insya Allah saya mengatasnamakan mereka, walaupun belum minta izin, insya Allah diizinkan. Jadi kami mengucapkan selamat bekerja kepada bapak-bapak sekalian. Saya melihat bahwa pengurus serenceng, insya Allah akan membawa kerja-kerja yang juga serenceng, hasilnya insya Allah apa istilahnya tuh? Insya Allah akan mencapai hasil yang kita inginkan bagi menciptakan atau mencapai cita-cita YAPI sebagai organisasi pengkaderan, insya Allah. Tentunya saya sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Harian YAPI sangat menyambut dengan baik acara pada hari ini.
Dan saya akan mengajak bapak-bapak dan saudara-saudara kalian untuk melihat ke depan. YAPI akan selalu tumbuh terus, dan tentunya alumni adalah bagian yang tidak terpisahkan dari YAPI. Alumni adalah produk dari YAPI. Alumni adalah orang-orang yang telah berhasil memberikan kesan kepada YAPI. Ini loh hasil YAPI bekerja selama 70 tahun terakhir ini. Dari tahun 52 sampai dengan sekarang. Nah, mudah-mudahan alumni bisa dijadikan tempat bercermin bagi pengurus YAPI. Dan kita pun berharap bahwa alumni tidak henti-hentinya, tidak segan-segannya, tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan kepada YAPI apa yang harus dikerjakan, apa yang belum dikerjakan, dan bagaimana cara untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya dalam kerja-kerja dari Yayasan Asrama Pelajar Islam yang pada saat ini diurus oleh 3 lembaga yang tadi saya sampaikan di depan. Saya ingin juga menyampaikan kepada bapak ibu, bapak-bapak aja sekalian. Ibu tadi soalnya tadi ada kohati satu ikut dari rumah datang kemari, tapi karena nggak ada tempat untuk kohati, jadi tinggal di luar. Saya ingin menyampaikan juga, dan ini sudah saya sampaikan juga sebelumnya, bahwa insya Allah bulan Februari kita akan punya sebuah sekolah baru di Bekasi. Akan tetapi sekolah ini walaupun adalah hasil kerja keras kita selama 30 tahun terakhir, hasil tabungan kita yang kita jadikan sebuah sekolah baru, akan tetapi walau bagaimanapun kita menyadari bahwa sekolah bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah terwujudnya, terciptanya kader YAPI yang tangguh, yang berakhlak mulia, yang selalu setia setiap saat untuk berjuang dalam rangka mewujudkan cita-cita YAPI, dalam rangka mencapai akhlak yang mulia. Karena salah satu alasan mengapa kita sangat betul-betul menekankan pada pentingnya ungkapan akhlak mulia ini, salah satu tujuan dari diutusnya Rasulullah adalah wa ma bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Jadi akhlak ini adalah satu emphasis, satu stressing dari kepengurusan ini. Satu stressing saya kira dari kita semua. Saya kira Anda juga setuju bahwa akhlak pada saat ini merupakan satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Kalau akhlak sudah jadi, insya Allah penjara kosong, KPK sudah nggak perlu lagi, dan banyak hal-hal lain yang sudah tidak kita perlukan lagi apabila akhlak sudah tegak. Wa ma bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Akan tetapi juga ditambahkan bahwa janganlah kita meninggalkan keturunan yang lemah. Oleh karena kita pun menambahkan di dalam ungkapan tadi, generasi tangguh dan berakhlak mulia. Apa itu tangguh? Tangguh itu adalah kemampuan untuk selalu sedia setiap saat jasmani dan rohani untuk menyambut tugas dan mewujudkan nilai-nilai. Ada stamina di situ, ada kekuatan fisik, ada kekuatan batin di situ. Ditambah dengan akhlak mulia. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah satu perilaku yang didasari dengan niat. Akhlak mulia apa? Perilaku yang didasari dengan niatnya niat yang baik. Nah, jadi akhlak mulia adalah perilaku yang didasari niat yang baik. Saya senang sekali bahwasanya banyak betul dari susunan pengurus yang tadi dibacakan oleh Pak Herman itu adalah juga pengurus yayasan. Jadi betul-betul ini satu hal yang membuat komunikasi, yang membuat percakapan kita akan semakin efektif dan semakin mudah untuk dilaksanakan. Dan salah satu yang ada di situ yang saya syukuri juga adalah senior kita Pak Ahmad Sayuti yang nanti akan memberikan ceramah pada hari ini. Beliau sengaja saya buat untuk kepengurusan tahun ini adalah satu bidang hubungan Allah. Dan ketika saya lihat nama Pak Ahmad Sayuti tercantum di dalam pengurusan IKYAPI, saya bilang alhamdulillah. Artinya pada satu langkah dari kerja Pak Ahmad Sayuti sudah berhasil ada di dalam lingkungan IKYAPI, menghubungi alumni, membuat hubungan-hubungan yang baik,
Tapi kalau di IKYP dikasih tambahan dakwah ya. Iya, saya kira itu bukan kebetulan ya. Yang harus saya syukuri, khususnya saya sebagai ketua umum mensyukuri bahwa ada hubungan yang baik, yang tidak hanya pribadi tapi juga organisasional. Mudah-mudahan dia akan semakin meringankan, memfasilitasi pekerjaan dari Pak Ahmad Saiti nanti insya Allah. Oleh karena itu, saya juga ingin memanfaatkan kehadiran Pak Ahmad Saiti di IKYP untuk juga merintis apakah barangkali ada program-program yang sama-sama kita bisa lakukan. Ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita garap bersama, apakah mau di sini ataupun di mana. Tentunya YAPI tidak akan banyak pertimbangan untuk mendukung program-program yang diinisiatifi oleh IKYP. Sekali lagi saya ucapkan selamat bekerja Pak Herman dan kawan-kawan pengurus. Insya Allah kita melangkah di langkah kanan dan kita selalu berdoa semoga kita selalu tahu bahwa Tuhan itu dekat. Akan tetapi kita seringkali merasa bahwa Tuhan itu agak jauh dari kita. Kita doa terus semoga Tuhan yang dekatnya itu lebih dekat daripada urat leher kita, itu memang dekat seperti itu di hati kita. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Tuhan selalu hadir membimbing kita insya Allah. Dan saya kira itulah yang akan selalu kita usahakan bersama, menginkulkasikan nilai-nilai ini di dalam hati dan pikiran kita dan sama-sama menyebarkannya. Dan kebetulannya ada dakwahnya dalam kontennya Pak Ahmad Saiti, jadi beliaulah nanti insya Allah akan semakin mengembangkan semangat ini di kalangan kita. Saya kira saya tidak yang lebar lagi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Apabila ada salah-salah dalam ucapan, dalam ungkapan tadi yang telah saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kondrat yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu dari Ketua IKYP kepada Bapak Herman Gadir, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman saya nggak ada pantun nih. Belum siap pantunnya. Di pengurusan saya ini memang kita belum menyusun program-program kerja yang detail ya. Belum menyusun program-program apa ke depannya. Tapi di pikiran saya bahwa asrama YAPI itu dibentuk adalah untuk menciptakan kader jalan sepintas. Artinya saya berapa kali dengar pidato dari Pak Nasir, ya, Pak Wartomo, Pak Anton Timur Jelani ketika saya masih di asrama dulu. Beliau selalu berpidato bahwa YAPI, asrama YAPI adalah tempat menciptakan kader jalan pintas. Artinya kita mereka dididik di asrama ini, mereka masuk asrama ini untuk menjadikan sebagai kader Islam. Ya, artinya dia mempunyai beban tugas sebagai kader Islam. Nah, itulah ide besar dari orang-orang tua kita, ya, yang saya dengar ketika dia pidato berapa kali datang ke asrama ini ya, apalagi Pak Anton Timur Jalani itu selalu menekankan seperti itu. Asrama YAPI adalah tempat mengkader Islam jalan pintas untuk menjadi pemimpin Republik ini, menjadi pemimpin, tidak menjadi pemimpin di kita sendiri, gitu, di lingkungan kita sendiri. Jadi kader YAPI itu adalah sebagai kader Islam. Jadi jangan merasa kita tinggal di YAPI ini hanya numpang enak, makan, hidup. Apalagi sekarang saya dengar gratisan ini, waduh enak banget ini. Kalau kami dulu nggak bayar 3 bulan, Pak Unen udah turun tangan itu. Kamu kapan bayar lagi nih kita kan itu. Udah turun tangan bendara. Nah,
sekarang gratis. Nah kalau makan gratis artinya apa? Dia harus siap dididik mental dia untuk menjadi kader Islam. Ya kan? Apalagi kita dulu. Saya bilang, saya masuk asrama ini memang untuk menjadi kader Islam. Di mana peran saya di dalam lingkungan masyarakat harus menjadi pemimpin Islam. Harus sebagai pengemban risalah Allah, risalah Rasulullah. Ya, mau tak mau itu harus kewajiban kita. Artinya apa? Memang kita di kader di sini siap untuk menjadi fisabilillah. Matinya kita adalah mati syahid. Itu yang harus kita perjuangkan. Kenapa? Kita memang diciptakan untuk jadi pemimpin. Ya. Aku ciptakan manusia di muka bumi untuk menjadi khalifah. Artinya apa? Menjadi pemimpin Islam. Nah, itulah cita-cita para pendiri YAPI ini. Nah, saya berharap juga ke depannya kita sebagai alumni YAPI ya, seperti Bang Nurdin bilang, setidak-tidaknya adalah untuk menambah rohani kita ada pengajian lah. Seminggu sekali, sebulan sekali Bang Nurdin ya. 2 bulan sekali boleh kita ciptakan pengajian-pengajian. Artinya apa? Memang kita adalah sebagai kader Islam. Nah yang kedua, saya akan melegitimasi YAPI ini menjadi badan hukum, perkumpulan. Artinya apa? Kita adalah perkumpulan-perkumpulan. Sama dengan Muhammadiyah, perkumpulan, tapi di badan hukumkan, gitu loh. Itu sudah ada di aturan undang-undangnya, perkumpulan itu bisa di badan hukumkan. Seperti saya di Jakarta Golf Club, saya sebagai sekjen di situ, itu adalah perkumpulan di Batavia Golf Club 1872. Bayangin, ini sebentar lagi kami ulang tahun yang 150. Itu perkumpulan. Perkumpulan itu adalah di suara mayoritas adalah anggotanya. Suara mayoritas yang menentukan siapa pengurusnya itu adalah anggota. Jadi suara tertinggi itu ada pada anggota. Nah kenapa tidak? YAPI ini kita bikin menjadi sebuah perkumpulan yang berbadan hukum. Sama seperti Muhammadiyah. Kita harus menjadi besar, kita harus punya asrama-asrama YAPI di seluruh Indonesia. Kenapa tidak? YAPI ini harus punya cita-cita mempunyai rumah sakit Islam seperti Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Kenapa tidak? Harus mempunyai pemikiran ke depan seperti itu. Ya kalau tidak kita hanya begini-begini saja nggak bisa maju-maju. Apalagi sekarang YAPI punya modal. Kenapa tidak harus mempunyai prospek pemikiran ke depan? Bentuk usaha-usahanya yang bisa membangun ekonomi umat Islam. Bayangin, Muhammadiyah itu pemerintah utang BPJS kepada Muhammadiyah 4 triliun belum dibayar. Coba bayangin itu, begitu besarnya, begitu hebatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan modal dia, modal dengkul dia dulu membangun perserikatan ini menjadi perserikatan yang begitu besar. Sekarang ini salah satu konglomerat yang nggak bisa tandingnya itu Muhammadiyah. Bayangin, Muhammadiyah sudah punya aset sekitar 300 triliun sekarang ini. Coba, siapa yang bisa menandingin? Nah itu, kenapa YAPI ini tidak bisa? Saya sangat yakin YAPI ini bisa. Asal pengurusnya mau bekerja keras untuk membangun. Artinya apa? Sebagai kader Islam, sebagai kader YAPI harus bisa membangun usaha-usaha amal YAPI itu menjadi besar seperti Muhammadiyah. Kenapa tidak gitu loh? Modal awal sudah ada. Ya, bila perlu kita punya asrama YAPI di seluruh Indonesia. Semua kampus-kampus besar yang ada di Indonesia ini kita bangun di situ asrama. Kita ciptakan kader-kader YAPI jalan pintas menjadi pemimpin-pemimpin negeri ini.
Karena siapa lagi? Maaf, kekuasaan itu tidak bisa dinego. Kekuasaan itu harus direbut. Harus direbut kekuasaan itu. Kalau enggak, tidak, kita tertindas itu di Republik ini. Berbahaya sekali sekarang. Posisi Islam sekarang sudah terjepit di negeri ini. Ya, bayangin kemarin ada peradilan HAM, KM 50, 6 orang Laskar FPI meninggal. Seperti dagelan peradilannya, coba. Peradilan dagel-dagelan. Hanya untuk menutupi otak dari pembunuhan yang sebenarnya. Siapa otak pelaku yang sebenarnya? Hanya pelaku-pelaku yang nggak jelas, coba. Nah, itulah tujuannya apa? Tujuannya YAPI adalah menciptakan kader seperti itu. Seperti Muhammad Nasir. Kenapa tidak? Ya, itu orang tua-tua kita berjuang dulu seperti itu. Intinya memang ada perjuangan politik. Gitu loh. Kekuasaan itu harus dibuat. Anda semua kader-kader YAPI masuk semua partai politik bila perlu. Masuk. Jangan ditinggalkan dulu. Alergi, aduh saya nggak mau partai-partai. Apa-apaan itu? Partai politik harus masuk Anda menjadi kader, menjadi pemimpin di situ. Harus semua. Kenapa? Partai politik adalah tempat merebut kekuasaan. Untuk Anda menjadi penguasa di Republik ini, untuk bisa mengatur negeri ini, harus masuk partai politik. Tidak bisa tidak. Jangan alergi dengan masuk partai. Menjadi politisi jangan alergi, kalau menurut saya. Semua kader-kader Islam harus berada di sana. Iya, di mana? Masuk PDIP, nggak apa-apa masuk PDIP. Masuk semua di sana. Masuk Golkar semua. Orang kader-kader Islam di sana. Masuk Partai Umat, masuk semua Partai Umat. Semua kita masuk ke bawah, kader-kader YAPI itu masuk di semua lini kegiatan politik itu masuk semua. Supaya kita bisa merebut kekuasaan itu. Kalau kekuasaan tidak rebut, gak bakalan kita menjadi orang nomor 2 di Republik ini terus. Jadi kekuasaan itu memang harus kita rebut. Entah bagaimana caranya. Yang penting secara konstitusional. Jangan jadi pemberontak, Anda dihabisin. Ya, tidak boleh. Sebagai kader YAPI, saya merasa sangat terima kasih kepada YAPI yang telah mengkader saya. Dari mulai saya tidak bisa baca Al-Quran, saya bisa membaca Al-Quran. Dari tidak pernah saya mau mengenal sholat, tapi saya bisa mau mengenal sholat. Sampai kita sholat tahajud, sampai sholat sunnah lainnya. Sampai kita mau melaksanakan puasa-puasa. Apakah puasa Daud, puasa Senin Kemis. Itulah kehebatan YAPI, saya bilang. Telah mengkader kader yang luar biasa. Saya dulu waktu di asrama, hampir setiap malam Kemis dan malam Senin itu kami selalu sahur bersama di situ. Jadi meja makan kita di belakang itu luar biasa. Kita masak, sahur bersama. Saksi hidup, banyak. Mana Pak Jaja, Ahmad Yani, Amdayon, semua yang angkatan-angkatan saya itu, kita berpuasa, laksanakan. Sholat subuh berjamaah. Jangan kita malas sholat subuh, Masya Allah. Sholat subuh itu penting sekali, ramaikan masjid-masjid itu bila perlu. Dengan sholat subuh berjamaah sampai sholat syuruk bila perlu. Kenapa? Doa itu luar biasa sekali. Memudahkan rezeki kita, lancar itu ada di sholat syuruk itu. Allah akan mudahkan rezeki kita. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau ada bahasa saya yang tidak berkenan. Dan ini adalah bahasa, memang saya ada orang politik ya. Tak bisa lepas dari itu. Saya sebagai politisi juga, sebagai advokat juga,
Ya, sebagai ketua DKM juga masjid, saya sekarang ketua DKM Masjid Raudhatul Jannah di lingkungan saya. Saya bikin masjid itu indah dengan taman-taman yang indah sehingga orang betah ke masjid itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf pidato saya ini, bahwa saya memang dari dulu sebagai kader, saya selalu menekankan bahwa asrama adalah tempat kader, tempat mengkader Islam, menjadi pemimpin Islam. Bila perlu Anda menjadi presiden Republik ini, kader-kader YAPI ini, jangan hanya gubernur, ya kan? Gubernur menteri sudah ada, presidennya, wapresnya, kenapa? Kita harus ciptakan. Saya yakin ini anak-anak YAPI ini pintar-pintar semua, luar biasa kader YAPI ini. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai ungkapan syukur kita sekaligus juga sebagai bentuk bakti kita kepada para pendiri YAPI, baik yang masih ada maupun yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengawali doa kita pada siang hari ini dengan bersama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakini bahwa Al-Fatihah yang kita kirimkan itu akan sampai. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga para pendiri YAPI yang sudah wafat diberikan kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan dialirkan pahala dari setiap tetes keringat dan amaliyah yang pernah dilakukan, yang kita rasakan sampai sekarang, dan mudah-mudahan sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan itu menjadi jariah bagi para pendiri YAPI. Dan juga kita doakan untuk para sesepuh YAPI, para pengurus YAPI, Dewan Pembina Pengurus, Dewan Pengawas, dan juga segenap pihak yang terlibat, agar senantiasa diringankan, dimudahkan di dalam melanjutkan estafet kepengurusan YAPI sampai kemudian melahirkan kader-kader yang siap melanjutkan perjuangan tersebut. Dan kita doakan juga melalui kiriman suratul Fatihah tersebut kepada para pengurus IKYAPI yang baru, agar amanah, agar tetap konsisten di dalam perjuangan, tidak bergeser kepada hal yang lain, semata-mata untuk merawat dan untuk memberikan persemaian bagi kader umat dan kader bangsa. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Mujibas Sa'idin. Pada hari ini kami berkumpul baik secara offline maupun online untuk bersama-sama bersilaturahim, menjalin ukhuwah, mengikat persaudaraan, merajut asa menuju pekadaran. Perkumpulan ini kami niatkan untuk-Mu ya Allah, untuk Rasul-Mu, untuk umat-Mu, dan untuk perjuangan ke depan menuju tegaknya Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjadi bagian dari kesempurnaan-Mu di dalam pengelolaan alam semesta dengan menurunkan agama ini sebagai petunjuk jalan bagi kami. Oleh karena itu ya Allah, karena ini adalah jalan yang tidak mudah, maka ringankanlah ya Allah, ringankan hati kami, jauhkan dari penyakit yang menggerogoti perjuangan ini. Ringankan jiwa kami dari segala macam penyakit yang bisa membuat perjuangan ini menjadi tidak bermakna. Jauhkan kami dari segala macam hal yang membuat perjuangan ini hanya menjadi seremoni belaka. Ya Allah, ya Tuhan kami, YAPI telah berdiri puluhan tahun, IKYAPI telah berkiprah belasan tahun. Maka tugas kami sekarang adalah melanjutkan perjuangan tersebut. Maka kami mohon kepadamu, karena kami adalah makhluk yang dhaif, yang lemah, yang tidak berdaya tanpa adanya perlindungan, karunia, rizki, dan kekuatan darimu. Kami percaya ya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kami percaya bahwa tidak ada daya, tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan apapun yang akan menghalangi kami jika Engkau menguatkan kami, dan tidak ada kekuatan apapun yang kami miliki jika Engkau tidak memberikan itu pada kami. Oleh karena itu ya Allah, pada hari ini kami minta kepada-Mu ya Allah, kuatkan hati kami, kuatkan fisik kami, kuatkan jiwa kami, kuatkan niat kami, dan kuatkan segala kemampuan kami untuk terus berjuang. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa ala da'watik wa dahadat ala nusrati syariatik wa thiqillahumma rabitataha wa addimudaha wahdiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yahwa asrah suturaha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula ni'man nasir. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.